Gue tahu nih kayak ini. Yang ditipunya ada yang sampai sekarang loh. Ada yang institusi besar sampai sekarang masih ngutang, orang udah masuk penjara. Gue tahu nih orangnya. Iya ada juga. Salah satu pejabat negara ya sebenarnya. Ada satu pejabat negara, ada yang satu lagi masih ada hubungan sama public figure juga. Pas gue hitung-hitung, yang gue nikmatin sama yang Pita Kuning Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, podcast Pita Kuning hadir kembali. Ya, namanya itu sekarang ada beberapa pilihan. Ya, nanti teman-teman bisa pilih nama mana yang paling pas. Tapi harapannya podcast Pita Kuning ini bisa menggali inspirasi, gali semangat, motivasi dari teman-teman yang datang ke sini. Yang satu ini adalah belahan hidup gue. Ketika ditanya siapa orang yang berperan mengangkat derajat gue, salah satunya dia. Selain doa ibu gue. Ari Kuncoro Untung, ladies and gentlemen. Waduh, Masya Allah. Men, gue bingung men kalau lagi corona gini, gue mau meluk lu, gue nggak enak. Gue mau pegang tangan lu, tos susah. Salamnya gimana sih kalau lagi Kita gini? bisa blokan online, Ji. Blokan. Stain ini temen gua dari zaman SMA ya. Parah men. SMA dia ini kalau lihat dari dulu pertama kali ketemu Stain sama sekarang itu kayak nggak ada perubahan di wajahnya. Dia Sorry. Ya. Sorry, gue presenter di sini. Oh iya, Lu jangan main interview gue. Jangan. Justru Gue cuma mau kasih tahu wajah lu tuh awet tua aja. Enggak, gue mau buka kartu lo, jangan lo buka kartu gue. Bahaya kalau lo jadi presenter. Lo bukain kartu gue. Ini gue takut nih. Iya, lu jual gue beli, lu nggak jual gue sewa, bro. Jadi Ari Untung ini teman-teman, sahabat gue udah lama. Dari zaman SMA kita. Dari zaman, ingat gak? Kita SMA 38. Men, kita lu kursus di LIA bareng men. Bener. Naik S68 dari Pasar Minggu. Bener. Ingat gak lu? Kita di LIA bareng. Naksir cewek, oh beda. Oh dia dulu naksir ceweknya yang semok dia dulu. Kalau gua dulu ingetnya lu nyetir, Ji. Oh iya. Ted, lu nyetir, ya udah gitu buka kaca, Ted. Fan gua Stain nih, Fan. Gitu. Gue paling serem kalau ngundang dia makanya. Justru rahasia gue kebuka. Dia suka cewek Stain ini. Banyak yang cantik dia pilih kacamata tebel. Gua nggak ngerti kenapa nih. Aduh. Ya itu untuk itu. Tapi itulah. Apa namanya? Jiwa bisnis dari dulu emang luar biasa ya. Mungkin waktu lihat cewek itu ada profit kan. Iya. Teman-teman, gue dulu pernah dagang sama Ari Untung. Jujur ya, gue bukain sedikit-sedikit rahasia nih. Rahasia bersama. Kita dagang dulu. Dagang ke meja Van Heusen, meja kerja. Ya, sebenarnya ini dari bapak gue sih. Kita ayo dagang, Ri, dagang. Dari situ, gue yang di balik meja pedagang, dia yang pura-pura jadi pembeli. Gimana dulu, Ri? Caranya, Ri? Nah, sebenarnya gini, bisa dibilang salah satu sejarah hidup gue nih, ini. Ini pengaruh banget ya waktu itu, soalnya yang bikin gue jadi seorang MC itu sebenarnya yang keroknya itu abangnya. Iya. Jadi kita dulu kalau pagi bawa baju-baju reject ya, jualan kan. Nah, pas lagi di di Bukalapaknya gitu kan, agak sepi. Nah, abang lu Riko kan datang waktu itu bilang, Ri, ada mic tuh di panggung. Kenapa, Pak? Kenapa? Pak Riko? Itu mic kosong. Ya terus kenapa? Ngomong dong sini dengan pajang 25.000, pengen 20.000 ya. Iya kan? Bilangin dari tempat kita gitu. Nanti kalau diimarin gimana? Panggil gue kenal semua orang sini. Oh gitu, iya deh, gue naik aja, gue main naik aja waktu itu kan. Lu ada, tapi lu lagi ganti baju. Iya. Male, lu mau jadi pembeli kan, acting. Dia acting jadi pembeli, ganti-gantian kita kadang-kadang. Parah. Nah, gue di panggung kan, gue bilang, Bapak Ibu sekalian mau cari baju kerja ada di tempat kita, ya. Ini dengan panjang 25.000, lalu 20.000, gitu. Ini kualitas pokoknya import, gitu. Ini langsung dari pabrik, bilang gitu kan. Iya. Gue kalau gitu udah banyak ngeliatin gue, wah diomelin gue, panggil satpam nih. Gue cari wajah abang lu kan, di mana abang lu? Hilang abang lu. Wah, gue ditangkep nih. Datang orang mulai banyak, katanya apa? Ngasih pengumuman. Tolong dong promoin produk saya juga. Saya di booth ini, saya di sini yang salah parkir. Jadi gua MC-nya. Akhirnya Ari Untung ever since jadi MC Bazar. Itu pertama kalinya ya. Wah. Terus dari situ kita ikutan English Club bro, Ya, jangan lupa. situ. Bikin English Club. Di situ kan, tapi kita kayak bahasa Inggris dong. Waduh. Iya kan?
Gua sampai lupa sekarang udah. Kalau lu kan stay ini dari dulu cacis tuh. Orang nyangka dia guru padahal dia sama-sama murid juga. Sampai waktu itu sempat ngajar juga kan? Iya, gua ngajar. Sempat ngajar. Sampai akhirnya pas lagi di bis bawa gitar, depannya muridnya. Pak Guru sekarang mulai ngamen. Guru bahasa Inggris gue tukang ngamen di mobil. Terlalu banyak kenangan story yang gue lewatin bersama lo bareng, men. Kursus bareng, English Club bareng, SMA bareng, ngeband bareng. Ini ada folder-folder khusus dalam hidup kita ya. Bersama-bersamaan ya. Gila. So, kalau lo pengen balik nih, masa lalu yang bagian mana yang lo pengen ambil? Wah. Apa pengen lo ulang ya? Di sebelah mana tuh? Area mana? Tahun berapa spesifiknya? Area mana ya? Seru semua sih. Seru ya? Seru. Zaman waktu lu punya studio band, gua bawa alat ke sana dan lu nya nggak ada lagi jual baju di Mangga 2 dan gua suruh ngepel studio setiap weekend. Gak taunya lu nyuruh gua cuma buat ngepel. Allahu Akbar. Waduh. Terus kita beli ampli buat alat band, ampli jengkol. Bener. Di pasar kembang sepatu kan di Iya, Senen. bener. Di sono hidup hampir Mati lagi. Makanya beli barang yang ngincar murah-murah Aduh. doang. Gue satu band sama dia, gila. Dia vokalis dan dia sempat serius jadi vokalis beberapa band-band cadas di tanah air. Sadi. Udah gitu gini, dulu tuh sempat kita tuh buat biaya festival band, ingat gue jual tiket di Dufan. Parah. Ya kan? Iya, bener. Jual tiket terusan di Dufan, gue jual, dapat duitnya, gue taruh sepatu takut dipalak, jalan-jalan di pantai duitnya nempel, pas pulang duitnya hilang. Sama aja kayak dipalak, pulang naik kereta nggak bawa duit, ngapain gue seharian jualan tiket? Aduh, ini demi ikut festival. Aduh, luar biasa emang nih pengalaman pasti. Iya. Gue Ari orangnya nggak ketawa, makanya gue takut kalau gue interview dia ini ketawa semua isinya. Tapi memang banyak hal yang lucu terjadi. Tapi kalau ngomongin tadi bagian yang pengen lo ulang adalah masa-masa itu, zaman-zaman masa kuliah gitu, gitu. dulu kan. Band. Banyak banget zaman English Club dulu kan. Club. Tapi salah satu momen tersedih lo adalah ketika lo membina hubungan sama seseorang 8 tahun nggak berhasil karena beda akidah. Aduh. Tapi lo syukurin dong bro, pasti ketidakjadian itu kan membawa bahagia yang double happiness menurut gue. Iya nggak sih? Jadi sebenarnya ya kadang-kadang kita kalau dikasih ujian itu, kalau kita sabar dikasih hadiahnya tuh belakangan gitu kan. Tapi at the time kan kita kalau ada ujian gitu belum tentu bisa sekuat itu, men. Bukan, kan pada momen itu udah setelah ikhtiar, setelah istikharah kan. Jawabannya tetap no waktu itu kan. Cuma guanya sendiri yang merasa mungkin gua salah dalam beribadahnya gitu. Oke. Mungkin gua salah mintanya. Jadi jawabannya bukan itu. Oke. Gitu. Kadang-kadang kita minta jawaban, lagi doa minta jawaban. Kita tuh maunya jawabannya itu kan gitu. Kita Apa yang kita mau ya? benar, kita nggak siap terima jawabannya kalau enggak gitu. Kita nanya, tapi kalau jawabannya enggak, kita nggak siap itu gitu. Kita mau jawabannya iya. Kita sebenarnya minta apa nyuruh gitu kan jatuhnya. Dan lu tahu nggak siapa yang lu suruh? Iya makanya. Ini pencipta semua. Sekali-kali dicabut selesai kita. Selesai. Gak usah tali itu. Urat saraf kita yang gitu makanya. Tapi emang di situ momennya udah ngelewatin berbagai pola dan percobaan dengan beberapa kode tertentu. Gua rasa ketika final answer-nya enggak, gue ya udah. Ya, Ari termasuk tipe orang yang fighting spiritnya dahsyat sih kalau gue lihat lu, men. Termasuk at the time, even though ya pacaran beda akidah waktu itu, lu fight banget lu untuk mempertahankan hubungan itu kan. Iya. Dan lu ajak dia untuk gabung ke agama lu kan at the time. Ingat gak lu sampai belajar Bible, men? Oh iya. Lu belajar dari si A, si B, si C untuk lu bisa meng-counter itu kan? Nah, dan gue masih ingat lagi. Tapi nggak apa-apa jadi khasanah kan dalam. Tapi intinya apa yang terjadi di masa lalu itu selalu memberikan pelajaran buat kita sekarang ya, learningnya. Gue bilang iya sih ya. Tapi tergantung ketika kalau gue sih ngerasa kalau kita refleksiin semua pertanyaannya itu, misalnya kita berdoa gitu kan. Kalau kita nanya sama temen, jawaban temen itu belum tentu nih temen ini. Kita aja mungkin kadang-kadang kadang-kadang kita benar, tapi lebih sering salahnya gitu kan. Maksudnya ya kalau kita nanyanya ke orang juga ya sama-sama punya salah kan gitu. Ya kalau kita nanya ke di atas ya jawabannya nggak enak, samina wa ta'na gitu kan ibaratnya. Ya memang nggak boleh kali ya udah. Emang nggak boleh. Iya, tapi ya akan menurut gua
this is the best lah. Tapi gara-gara itu banyak, misalnya gue nemuin hal-hal yang jawabannya nggak ngenakin, atau mungkin kejadian yang nggak enak gitu. Kalau kita refleksiin, ya mungkin ini konsekuensinya itu ya tenang lagi. Orang kita nggak bawa apa juga baliknya kan gitu. Iya benar juga ya. Nah, kalau gue lihat kan pasti pertanyaan orang yang ditanya adalah gue nih, terutama diri gue. Mas udah nggak di TV lagi, Mas udah jarang kelihatan. Jadi selama gue hantu, gue bilang kelihatan. Lu yang benernya ngomong, udah nggak jarang kelihatan, gue setan gue bilang. Pasti nggak kelihatan gimana, nggak di TV gitu. Orang nanya sama gue nggak di TV. Pertama emang gue udah nggak laku, gue bilang. Kedua, gue ngeliat banyak hal yang menarik di luar TV. Nah, gue lihat lu juga kayak gitu atau gimana men? Apa lu sengaja narik diri atau gimana? Bukan, maksudnya gini. Itu kan bagaimana cara mandang aja ya. Misalnya gini, cara memandang orang masih parameternya adalah TV. Simbol kesuksesan itu adalah ada di TV, ya? gitu kan. Jadi kita mau ikut cara pandang orang atau kita ikuti cara pandang yang apa namanya yang kita yakini aja kan gitu. Satunya itu. Jadi kalau kita ngikutin cuma biar orang happy nggak bakalan puas. Cek banget. Maksudnya kan kita lakuin ini biar orang suka, biar orang happy, biar orang anggap kita apa. Kita hidup dengan penilaian orang menurut gua sih gitu kan. Jadi kalau kita hidup cuma biar kelihatan nama orang jadi keren, biar kelihatan nama orang kita jadi terkenal misalnya kan. Wah bener juga loh. Nilainya cuma di situ gitu. Value kita ya cuma di pandangan orang itu aja. Capek hidup. Dan itu. nggak semua orang akan bilang itu keren juga. Ada bilang nggak keren, ada bilang gini. Kita ngikutin hidup orang capek. Ya kita ngikutin apa yang dianggapin orang capek gitu. Dan Bisa dibilang sekarang lo ngikutin diri lo banget. Nggak diri gue. Maksudnya gini. Ketika mulai coba belajar gitu ya, ya sama kayak lu lah gitu, kita mulai ngaji, kita ngerasa gini, wah ini udah di atas kepala 4 nih gua nih, gitu kan. Ketika gua misalnya tiba-tiba, jadi kan kita seperti Tahu Sutra ya, teman-teman Tahu Sutra kan yang dijemput udah 7 orang. Iya kan? Terakhir 1 tuh. Mas Nubi kan terakhir. Oh iya Nubi. Terus Idan kan, maksudnya dari satu persatu. Makanya ketika bilang bahwa meninggal itu adalah nasihat terbaik. Kalau gue kena di gue datengin ke kuburannya, gue datengin waktu dia masih koma, gue lihat, gue belum sampai minta maaf, sering ceng-cengan, celah-celahan sama orang itu gitu, sama temen. Terus kemudian gue lihat dia dikubur, gue ngerasa bahwa kita ini cuma tinggal nunggu giliran kan gitu. Wah benar banget. Ya, dikit lagi nih kita bagian kita nih. Ini kayak lagi ujian nih. Waktu kita misalnya kalau ujian misalnya 2 jam nih, masih ada waktu sejam. Kita kan ngerjain yang bisa kita habis. Wah, biar nanti ujian hasilnya bagus. Nah jangan sampai kita nggak nyadar tiba-tiba waktu habis gitu kan. Gue ngerasa lah. Nah kita belum ngelakuin apa-apa yang berbahayanya ya. Tapi gue pikir kalau gue misalnya meninggal, apa yang bikin gue pantas masuk surga ya? Wah, jelek banget pertanyaannya nih. Iya, maksudnya Statementnya nih. Gue pikir selama 40 tahun, apalan gue nggak nambah. Ibaratnya gitu. Quran itu cuma segitu ayatnya, dan otak gue nggak dipakai buat ngapal itu gitu. Surat 3Q terus ya, kulhu semua ya. Jadi, misalnya Allah udah ngomong, kata-katanya dia itu ada di satu buku, itu buku ini doang. Yang misalnya dia paling setahun juga kelar gitu kan. Ini 40 tahun dikasih hidup nggak pernah ngapalin itu. Terus manfaat gue buat orang lain apaan gitu kan. Cuma buat misalnya anak gue ketika misalnya bapaknya meninggal, bokap gue meninggal dalam berkarir. Nggak ada something perjuangan apa yang dilakuin sama bapaknya yang punya value gitu. Gue ngerasa gue ngewarisin apa ke anak-anak gue. Gue manfaat gue apa buat orang lain. Ibaratnya ketika meninggal itu hanya ada 3 amal yang masih berjalan kan. Iya. Anak yang soleh, Sedekah jariah, berguna, sedekah jariah gitu kan. Wah ini sebenarnya hal-hal yang bisa gue bilang ini harus kita punya nih kalau mau selamat. Yes. Hafalan kurang, Yes. sholat juga bacaannya mungkin belum tentu diterima atau enggak kan gitu kan. Siapa tahu bacaannya masih salah gitu. Siapa tahu kita lagi dibacain, oh ternyata sholat kita nggak ada yang terima. Gue mau ngapain gitu kan. Ya itu diterima adalah rahasia Allah banget ya, kita nggak tahu. Rahasia Allah gini, Al-Fatihah kita udah benar atau belum gitu kan. Nah, gue mungkin berarti ada sesuatu setelah belajar baru ngerasa kalau kita mesti punya. Jadi tahu bagaimana ibadah yang smart gitu.
Kayak yang lu lakuin sekarang ini kan misalnya contoh. Itu berarti ini semua ini nanti yang udah meninggal itu akan bersaksi mengenai lu. Amin. Apa teman-teman Pita Kuning lakuin, apa itu bersaksi semua tuh. Semua benda-benda yang di sini ini semua nanti akan bersaksi apa yang udah di teman-teman lakuin untuk mereka sampai meninggal. Itu kan Masya Allah banget. Nah, di sini gue ngerasa gue tuh belum ngapa-ngapain. Ketika gue saat itu dipanggil pun gue ngerasa gue kayaknya nggak siap nih. Gitu, gue belum punya bekal apa-apa gitu. Akhirnya mulai belajar dari situ baru tahu kalau di agama kita tuh diajarin bukan take and give, tapi give and give and give. Give. Jadi ibaratnya take-nya nanti aja gitu kan, Allah yang tentuin take apa enggak, kita dapat apa enggak. Di situ mulai deh, apa ya yang bisa gue lakuin. Akhirnya tarbiyah dengan satu ustadz lain, sampai akhirnya kepengen bisa masuk surga ketemu Rasulullah misalnya gitu. Bagaimana bisa ketemu sama Rasulullah SAW kalau kita hidupnya nggak meniru beliau? Emang beliau ngapain hidupnya? Beliau hidupnya berdakwah, kan gitu. Kita tuh ibaratnya gini dulu tuh, masuk surga nggak apa-apa deh kelas ekonomi, gitu ya. Asal jangan neraka VIP gitu. Enak-enak lagi enak-enak nyatai tiba-tiba disiram lahar gitu kan juga. Maksudnya ya, ibarat maunya sih yang terbaik, tapi ya ngapain berdakwah gitu ya. Tapi kan kita bukan ustadz. Ya, kita nggak punya sedalam itu ilmunya. Nggak punya ilmu seperti itu gitu dalam berdakwah. Nah ternyata setelah belajar dari ustadz dikasih tahu bahwa dakwah itu ketika ditanya sama Rasulullah, dakwah ketika kayak gini nih, misalnya nih lu bikin acara dakwah nih, semua dari yang lampu, kamera, konsumsi, ngiklan yang semua punya pahala yang sama ustadz, tanpa mengurangi satu apa sedikit. Oh gitu. Jadi maksudnya berdakwah dengan profesi masing-masing gitu. Terus ketika Rasulullah ditanyain apa yang membedakan ahli ibadah yang sholat dan sunnah pol-polan dengan yang ahli ibadah. Katanya orang yang sejenak berdiri di medan dakwah dalam sejenak itu jaraknya seperti aku dengan orang yang paling lemah imannya dengan orang yang ahli ibadah. Karena orang yang berdakwah itu untuk orang lain, gitu. Ibadah buat diri sendiri. Tapi ada baiknya berdakwah juga dan ibadah juga kan. Tapi yang diutamakan kita ibadah aja gitu. Secara pribadi, baru kemudian keluar belajar dari situ baru. Terus gua apa yang bisa gua lakuin nih? Iya. Itu pertanyaan bagus tuh. Setelah gua sadar, gua cuma punya waktu sedikit, apa yang bisa gua lakuin ya? Ini juga simbol dari teman-teman yang lakuin hijrah juga kan, bingung kan mau ngapain ya gitu ya. Mulai dari mana, apa yang gua lakuin gitu, gua bisa bantu dari mana kan gitu. Ya udah mulai saat itu pelan-pelan mungkin dari secara syuting udah mulai milih-milih kan. Gitu, udah mulai milih-milih syuting, kemudian mulai ngajakin istri ke kajian, walaupun itu konflik lain lagi kan ibaratnya saat itu kan. Iya. Terus kemudian kantor juga udah mulai berubah arah perakatan segala macam. Ya pelan-pelan sih, makanya kemudian bikin Hijrah Fest itu kan awal sesuatu yang itu biasa, ya. Tapi awalnya memang kita benar-benar nggak nyangka akan begitu karena kita tahu bahwa kajian itu adanya di masjid. Ya kemarin ketika misalnya kita bikin waktu kita udah mikir rugi udah pasti. Ya. Tapi itu kan hitung-hitungan manusia rugi. Iya, maksud awalnya gitu pasti gini. Ini gimana nih segala macam nggak masuk ini ya. Kalau ngomong ekonomi ruginya udah pasti. Kalau BEP belum tentu. Baru BEP kan belum tentu. Tapi Allah cukupkan akhirnya kan. Gitu. Nah, dari situ juga kita mikir bahwa kalau kita ngitungnya pola manusia terus ya nggak akan ketemu. Tapi bayangin pahala ibadah orang yang mendapatkan hidayah gara-gara event yang lo buat itu ya, itu mungkin insya Allah akan beri, kalau ridho akan memberikan banyak sekali besar ya pahalanya ya. Ya amin sih, mudah-mudahan yang datang doain saya juga gitu kan. Dan kita usaha aja lah hasil lahir sama Allah. Kita usaha aja. Kalau misalnya gini, kayak kita ini kan orang media ya, menurut gua sih ada dua hal yang dilihat sama masyarakat nih kan. Ibaratnya kalau satu kan viral atau value kan gitu. Iya, 2V ya. Iya, viral atau value. Kalau tujuan di awal mau viral dulu, kadang-kadang yang sampai ngasih sumbangan ke isinya sampah juga biar viral kan. Iya.
Tapi ada value nggak? Itu kan. Kalau kita tempat di value dulu, nanti bikin viral Allah aja. Bagaimana momennya kan terserah. Jadi kalau kita cuma nggak dapat like banyak nih, nggak nonton banyak, berhenti kita. Ya. Jadi lakukan aja dulu. Kalau gue bilang sih, embat aja dulu. Rico aja saya masih dalam proses bertumbuh, bertambah. Gue jujur nih, ini ngomong-ngomong lu sebelumnya gue lagi ada keresahan nih. Gue kan merubah navigasi konten Instagram gue. Gue sekarang mulai ngajarin public speaking. Tapi gue jujur agak sedih sebelumnya karena kok like-nya sedikit ya dibanding gue lagi bercanda atau ngomongin apa gitu ya. Tapi gue pikir apa gue rubah lagi balik lagi ke pola lama. Tapi lu baru ngasih gue pelajaran luar biasa. Yang penting niatnya dan yang penting adalah penting buat Allah kan, memberi manfaat buat orang, value tadi kan. Kalau masalah viral, biarin diviralin sama Allah aja kan, kalau itu bermanfaat buat orang ya. Iya dulu kalau maksudnya gini, waktu dulu kita mau bikin Hijrah Fest awal aja, itu kan banyak dilematis, datengin asatid, ada yang harus pakai, bahkan dihitung-hitung tuh ada yang harus pakai helikopter. Iya, gue lihat itu, gue tahu. Kan. Sebelumnya pesawat pribadi, kalau nggak nyampe. Kan gitu, satu itu. Terus harus pakai rider segala macam kan. Kita nggak ada sponsor saja tuh. Iya. Karena kan pada saat itu lagi panas politik banget kan. Itu belum pandemi tuh ya? Belum pandemi, jauh belum ya, pandemi. lalu, Gak ada sponsor, belum pandemi. Orang juga Mas Langkut juga masih mikir-mikir nih apa. Iya, dan event-event bernafaskan keagamaan Islam tuh masih bisa dihitung lah ya, belum banyak ya. Orang juga masih pesimis nih apaan gitu kan. Ketika jalan, udah kalau gitu cari teman-teman yang ada sewaan heli lah waktu itu kan. Nyari di mana? Ada kayak kenalin deh. Ntar kontak si Raffi itu pernah kenal gitu. Terus kita dari mana duitnya ini? Oh, oke. Insya Allah dari Allah. Padahal dari situ gimana ya? Gitu kan. Udah selesai waktu itu tinggal berapa hari baru kita buka tiket, kalau nggak salah seminggu 2 minggu baru kita buka tiket gitu kan. Ini kalau nggak ada yang beli gimana? Gitu kan. Insya Allah yang beli Allah lah. Jadi ibaratnya kalau kita pikir, misalnya kita punya target 1.000 orang nih yang datang misalnya nih, yang kebeli 200 misalnya, ya 800 yang beli Allah. Gitu aja. Jadi ini yang nyampe ke atas yang 800. Jadi kalau sedikit kita tetap happy, dibeli sama Allah banyak. Padahal kita juga deg-degan. Nyewa helikopter nggak murah ya gitu ya. Ya aduh, tapi alhamdulillah ke cover ya. Ya nggak heli juga teman juga. Oh iya. Gitu. Dan mereka ada kepentingan juga dalam ibadah. Pengajian juga gitu Iya, kan. iya, Kita bayar bahan bakar doang. Di situ baru kelihatan banyak yang mau hikmat gitu kan. Kita ngeliat ya Allah pertolongan banyak banget. Tapi setuju ya bahwa orang Indonesia tuh sebenarnya makhluk sosialnya cukup tinggi ya, jiwa sosialnya men. Dia cuma nyari-nyari apa kesempatan di mana gue bisa bantu, gue bisa mana gitu ya. Iya, dia yang mungkin dilakuin ya. Cuma ngelihat apa namanya, ini benar nggak disalurin misalnya kayak gitu. Oh, okay. Sebenarnya kalau dipikir-pikir nih secara ekonomi nih kita lagi susah. Iya. Kalau saling bantu selesai sebenarnya. Iya benar. Apalagi kayak zakat itu sebenarnya udah cukup ya, kita nggak perlu pajak ya, kalau zakat semua orang lakuin ya bayar ya. Oh kalau zakat yang ngelakuin anak-anak muda mah riba hilang. Iya benar. Zakat ini apa namanya Wakaf. Iya. Produk hilang tuh. Jadi bisa dibilang Ari Untung sekarang udah nahan, ngontrol entertainment lo agak sedikit picky, tapi yang paling penting yang fokus lo adalah ngurusin gimana lo beribadah dalam keseharian lo dengan waktu yang ya insya Allah diberikan sisa umur yang banyak sama Allah, tapi bermanfaat dan kualitas lebih ke akhirat juga ya, dunia akhirat ya. Iya benar juga gitu, tapi sebenarnya realistis juga. Malah jadi ibaratnya gini, apa namanya, cari rezeki tetap dijalanin itu memang. Yang penting jangan tabrak-tabrak semua ya gitu. Benar, realistis. Dulu pernah, jadi zaman syuting dulu kan kantor tuh ngerjain pekerjaan-pekerjaan yang maksudnya kita udah ada klien yang kita akadnya nggak tahu apakah itu apa namanya halal atau abu-abu lah, gitu. Pas lagi zaman-zamannya waktu itu lagi dilema, lagi belajar gitu kan, apalagi udah sering dikasih share link sama si Ongi sama Mas Andi kan mengenai banyak hal lah gitu, dari perbankan, dari segala macam, dari akad. Lagi dalam proses belajar gitu, dilema dapat 2 pekerjaan nih. Pekerjaan yang satu biasa nih abu-abu, yang satu jelas. Ya akadnya akad syariah lah gitu. Tapi marginnya kecil. Oke. Yang abu-abu gede nih. Tapi kurang syar'i lah ya gitu ya. Abu-abu lah Abu-abu. gitu. Memang yang melaksanakan bukan gua, tapi kan gua tahu. Berarti sebenarnya ya bisa dibilang ya ada andil juga di situ kan gitu. Tapi dulu sistem yang berjalan kayak gitu.
Ya. Selama berapa tahun tuh berjalan seperti itu gitu. Jadi ketika kita pikir-pikir mau ambil yang mana nih di antara dua nih. Kita lagi proses belajar. Akhirnya ini ambil yang mana? Yang gede marginnya. Oh gitu, lu ambil yang gede. Kita ambil yang marginnya gede. Jalanin seperti biasa karena udah template ya polanya. Kita jalanin, dapatnya marginnya emang besar. Tapi setelah itu ada pekerjaan lain nggak dibayar, kemudian ada yang ketipu, ada aset yang diambil, ada yang banyak hal lah. Ada yang bahkan yang Gue tahu nih kayak ini. yang ditipunya ada yang sampai sekarang loh. Ada yang institusi besar sampai sekarang masih ngutang, orang udah masuk penjara. Gue tahu nih orangnya. Iya ada juga. Salah satu pejabat negara ya sebenarnya. Ada satu pejabat negara, ada yang satu lagi masih ada hubungan sama public figure juga. Pas gue hitung-hitung, yang gue nikmatin sama yang waktu syariah itu gue ambil. Tapi effort lu jauh lebih besar dibanding yang abu-abu ini. Itu, dua aja sebenarnya rezeki ini udah ditentuin sama. Cuma mau lo ambil dari mana aja. Lu mau ambil dari yang halal apa yang enggak gitu doang intinya. Cuma bertahun-tahun, berarti gue ngambil dari sisi yang situ. Nah makanya ketika nekat ngejalanin hijrah pas satu udah berapa tahun gue diizinkan sama Allah, gue ngerjain yang kayak gitu. Akhirnya mau nggak mau kalau ini harus rugi, ya udah gue jalanin gue. Mungkin tuh cara bayarnya begitu. Allah maunya. Gitu. Kita hanya ngelihat kadang-kadang di depan aja kerja dibayar, padahal mungkin banyak kerja-kerja misalnya sosial. Kita juga dibayar, cuma dalam bentuk aspek yang lain, kebahagiaan hati, batin, seneng, dikasih sehat keluarga dan sebagainya, ya nggak sih? Cuma kadang suka lupa. Kayak lu gini, aduh masya Allah, gua rasa nih investasi besar nih buat lu nih nanti ini pahalanya. Ya kalau misalnya kita cuma ngelihat mantulnya itu dalam bentuk materi gitu, apa yang bisa dilihat orang, entah mungkin uang, iklan, fame segala macam, ya lu nanti nggak dapet yang di atas kan? Iya. Justru dengan kayaknya nih, kok return ini dapat mana ya? Nah ini gua malah ngerasa yang di sini-sini, yang begitu-begitu tuh yang justru kayak waduh nih level langit nih nggak nyampe gitu. Harapannya seperti itu.